Welcome to my YouTube channel. Di sini kita akan belajar jadi high value leader bersama aku, Coach Seska. Aku pengen banget nih untuk minta bantuan kamu semua untuk bantu subscribe channel ini biar aku dan tim aku bisa semangat nih untuk buat konten dan juga sharing insights mengenai leadership. Dan tentunya dalam proses ini bisa bantu kamu jadi pemimpin yang strategis, berkelas dan juga berdampak agar kita semua siap loh menjadi pemimpin masa depan untuk Indonesia Emas. #Indonesia butuh pemimpin. Hari ini kita akan kupas sesuatu yang mungkin jadi masalah terbesar dalam bisnis dan juga kehidupan kamu, yaitu relationship with money. Nah, dalam 10 menit ke depan ada 3 mindset nih yang berbahaya yang akan kita bahas lengkap dengan action plan-nya. Sering banget aku tuh ketemu dengan coach-coach aku yang bisnisnya stuck atau malah collapse, dan setelah digali ternyata bukan karena strateginya yang salah, tapi karena mindset-nya tentang uang yang toxic. Pernah nggak sih kamu merasa kok uang cepet banget ya habisnya, kok selalu aja kurang ya, kok bisnis udah berkembang tapi kok rasanya nggak puas-puas. In today's video, aku akan share 3 mindset keuangan yang tanpa sadar sebenarnya pembunuh bisnis kamu. Based on incredible book yang judulnya The Soul of Money by Louis Twist. Mindset ketiga ini yang paling bahaya dan let's dive in. Mindset pertama dan paling berbahaya adalah scarcity. Kepercayaan bahwa apa yang aku punya enggak pernah cukup. Coba reflect deh, apa kalimat pertama yang kamu pikirkan saat bangun tidur? Banyak yang dari kita mungkin berpikir aku kurang tidur atau waktu aku kurang. Dan sepanjang hari mindset ini terus berlanjut loh. Gaji aku kurang, tim aku kurang kompeten, model bisnis aku kurang, skill aku kurang. Ini seperti virus yang menginfeksi pikiran kita. Konsekuensinya, kamu selalu fokus pada lack, bukannya abundance. Kamu jadi mencari validasi dari seberapa banyak uangnya. Dan orang selalu menjadikan uang sebagai tolak ukur kesuksesan. Jadi kalau kamu merasa kurang, kamu jadi compare, berasa miserable, dan selamat kamu udah masuk ke lingkaran setan yang toxic ini berasa kurang terus. The truth is, ketika pikiran kamu selalu bilang not enough, kamu tuh akan selalu merasa kekurangan loh, even when you have plenty. Dampaknya ke bisnis tuh parah banget. Decision making jadi buruk karena didasari ketakutan, tim ikut-ikutan panik dan juga insecure. Peluang growth terlewatkan karena mindsetnya bertahan bukannya berkembang. Di negara sekaya Indonesia pun mindset scarcity ini masih merajalela. Coba perhatiin deh pengusaha yang selalu bilang pasar lagi sepi, ekonomi lagi susah, itu bentuk dari scarcity mindset. Padahal kalau mindset kamu abundance, kamu selalu bisa melihat loh opportunity bahkan di tengah kondisi yang sedang tidak pasti atau krisis ini. Yakin, more is always better. Ini adalah toxic belief nih yang bikin kita tuh nggak pernah merasa puas. Dapat 1M, dapat 10M, dan seterusnya tanpa ada kata cukup. Konsekuensinya, kita tuh sampai rela loh bisa melakukan apa saja to earn more. Sekalipun itu mengeksploitasi karyawan. Kita jadi nggak punya mindset kolaborasi di mana aku kaya, kamu juga kaya. Sinergi yang bagus itu nggak bisa dicapai nih kalau kita masih memelihara mindset more is better. Padahal dengan kolaborasi yang kuat, semua tuh bisa menang bersama loh. Alhasil kita mungkin kadang-kadang push tim kita beyond capacity, kualitasnya menurun, banyak yang komplain, akhirnya bisnis malah collapse. More is not always better. Kalau kamu punya 3 bisnis yang profitable dan well managed, itu jauh lebih baik daripada 10 bisnis yang semuanya hampir collapse. Uang itu hanya alat, bukan tujuan. Ketika more jadi obsesi, kita jadi lupa why we do earn money in the first place. Ini mindset yang menyerah dan juga menerima status quo. Kenapa ini bahaya? Karena kamu nggak mau ngapa-ngapain, nggak berkontribusi, padahal kita semua tuh dikirim sama Tuhan ke muka bumi ini with a purpose. Example of this mindset, bisnis di Indonesia memang harus ada uang pelicin lah,
Industri ini memang profit marginnya kecil. Impossible nih buat scale bisnis ini lebih besar lagi. Mindset ini adalah creativity killer dan juga growth blocker. Begitu kamu accept that's just the way it is, kamu tuh akan berhenti untuk mencari cara baru. Jadi jangan sampai biarkan pikiran kamu cari excuse untuk tidak bertumbuh. There's always a different way if you're willing to think differently. Dari ketiga mindset yang tadi kita bahas ya, kira-kira ada yang mana nih yang relate sama kamu? So bagaimana sih kita bisa break this toxic money mindsets? Mari kita bahas action plan-nya untuk masing-masing mindset. Untuk mindset not enough ada 2 nih latihan yang bisa kamu lakukan. Pertama, practice gratitude daily. Misalnya dengan membuat jurnal what I'm grateful for setiap paginya. Gak perlu hal yang fantastis, bisa mulai dari yang sederhana loh, seperti I'm grateful for my family, I'm grateful for my job, I'm grateful for the food that I can enjoy. Kedua, audit your language. Perhatikan berapa kali sih dalam sehari ya kamu bilang kurang atau tidak cukup. Misalnya kamu ngomong uang aku nggak cukup nih dengan beli ini. Coba ganti dengan kata-kata mungkin saat ini belum prioritasnya. Untuk mindset more is better. Define your enough. Jadi setiap membuat keputusan dalam bisnis kamu bisa nanya apakah ini align dengan value kamu. Bukan hanya apakah ini menghasilkan lebih banyak uang. More is better gak salah, tapi jangan-jangan ya ini sign luka batin yang kamu masih carry until today yang membuat keputusan-keputusan dalam bisnis kamu. Untuk mindset that's just the way it is, challenge assumption. Jadi jangan sampai terpuruk nih dengan keep asking why, kenapa begini, kenapa begitu. Coba tanyakan kepada diri kamu how. Gimana sih bisa kita ubah ya? What can I do better? What can I improve? Dan jangan lupa ganti circle kamu. Jangan sampai stuck nih dengan circle yang gak mau level up. Cari circle yang mau berkembang, yang selalu cari solusi. Gimana caranya ganti circle? Mulai aja dari sosial media, gak usah susah-susah. Lihat kalau ada workshop, kamu bisa ikutan. Nanti pasti bertemu dengan komunitas yang positif dan jangan minder. Selain itu juga pinter-pinter ya untuk milih orang yang mau kamu ajak ngobrol. Jangan sampai pilih yang ternyata scammer. Ingat, apa yang kamu tanam dalam pikiran itu, itulah yang akan tumbuh. Jadi kalau kamu menanam scarcity, kamu akan selalu merasa kurang atau merasa lacking. Kalau kamu menanam abundance, kamu akan melihat peluang-peluang di mana-mana. Jadi apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tumbuhkan. Now here's my challenge for you. Selama 14 hari ke depan, mulai setiap pagi nih dengan menulis 3 hal yang kamu syukuri tentang apapun yang ada dalam hidup kamu ataupun bisnis kamu saat ini. Komit ke challenge ini dan juga perhatikan ya ada perubahan apa saja nih yang kamu alami setelah kita menggunakan cara-cara yang baru. Dan coba share di kolom komentar mindset mana nih yang paling kamu struggle. Dan kalau video ini memberikan value, please like, share dan juga jangan lupa subscribe untuk konten leadership dan juga business growth lainnya. Dan see you in the next video. I am Coach Seiska reminding you your money mindset shapes your business reality. Dan see you next time.